Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Telah hadir bersama kita Pastor Yohanes Budi Raharjo STB. Saya Benedict Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Hari ini adalah hari Rabu Abu, hari pantang dan puasa. Sekarang marilah kita menyapa Pastor Budi yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Pastor Budi. Salam damai Marita dan juga semua pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, dan selamat menjalani masa Prapaskah. Baiklah Pastor, marilah sahabat Oase Rohani Katolik kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar kami mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Engkau menaruh belas kasih pada semua orang dan tidak membenci ciptaanmu ya Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan lagi dosa manusia bila ia bertobat. Engkau sayang akan mereka sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari Nubuat Yoel bab 2 ayat 12 sampai 18. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan jangan biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku.
dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa, dan jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada saat hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah saat ini, saat perkenaan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18 yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari Rabu, hari Pantang dan Puasa ini, marilah sekarang kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Pastor, dari firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apakah kiranya yang ingin disampaikan? Baik, Marita, sebelum saya menyampaikan permenungan dari Sabda Tuhan, saya mau memberi sedikit catatan liturgi. Tadi saya menyapa Anda dengan mengatakan selamat memasuki masa Prapaskah. Namanya Prapaskah artinya memang sebelum Paskah, menjelang Paskah, persiapan untuk Paskah. Dan masa Prapaskah ini adalah masa yang istimewa di dalam seluruh tahun liturgi, dalam kegiatan kerohanian kita sebagai orang Katolik. Secara tradisi malah disebut masa 40 hari Prapaskah ini sebagai retret agung untuk seluruh umat Katolik. Karena kita semua dipanggil untuk bisa secara lebih intensif memberi perhatian kepada hidup rohani kita. Yang namanya retret itu artinya retreat, artinya menarik diri. Menarik diri dari apa? Dari kesibukan, dari kerutinan, dari kebisingan. Kita mau menarik diri untuk lebih bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan sabdanya. Kita menarik diri untuk apa? Untuk bisa melihat diri kita lebih baik. Evaluasi, introspeksi. Dan dari situ kita masuk ke dalam panggilan Tuhan, yaitu yang selama masa Prapaskah adalah kepada pertobatan. Ya, jadi masa ini masa yang paling intensif dalam hidup rohani menjelang persiapan pesta besar terbesar iman kita, yaitu Paskah. Dan angka 40 hari, kenapa 40? Tentunya Anda bisa sudah familiar, kenal dengan angka itu di dalam kitab suci. 40 hari dikatakan Yesus berdoa, berpuasa di padang gurun sebelum menjalankan perutusannya, tampil di muka publik. Ada macam persiapan. Yesus melakukan itu, lebih-lebih kita. Masa 40 hari kalau di Perjanjian Lama, kita juga mendengar Musa yang di Gunung Sinai itu, di sana dia 40 hari juga berpuasa berdoa sebelum menerima 10 perintah Allah, ya, yang menjadi pegangan hidup bangsa umat Allah ini. Dan kalau kita ingat juga ada 40 hari kisah lain yang diceritakan dalam Perjanjian Lama, yaitu hujan yang turun 40 hari 40 malam sampai semuanya tenggelam, yaitu cerita tentang Nuh, di mana Allah mau menciptakan lagi manusia yang dinilai makin jahat, kecenderungannya dosa jahat itu mau dimusnahkan, mau dibersihkan, dan mau dibangun manusia yang baru, ciptaan baru. Dan itu sungguh sangat simbolis, metafora, pesan untuk kita. Selama 40 hari, kita Tuhan juga mau membersihkan kita. Mau menghapus hal-hal yang jahat, yang tidak baik dalam diri kita. Tuhan juga mau lewat gereja, lewat perayaan liturgi ini, mau membantu kita untuk bertumbuh terus
menjadi manusia baru. Tuhan mau terus melaksanakan karya penyelamatannya di dalam diri kita masing-masing. Maka masa Prapaskah itu juga suka disebut sebagai masa tobat. Masa tobat untuk semua umat gereja. Karena sekali lagi kita dipanggil untuk berbalik kepada Allah, untuk membersihkan diri kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk meninggalkan yang jahat, dan itu bertobat. Tidak lagi berbuat dosa lagi. Masa Prapaskah disebut juga, kalau mungkin itu dari aspek negatif, artinya mau berhenti dari yang jahat, tetapi juga dalam aspek gerakan yang positif, kita mau bertumbuh dalam rahmat Tuhan. Karena puncaknya nanti adalah perayaan besar iman kita, yaitu Paskah. Kita mau terus bertumbuh dalam rahmat Tuhan, maka masa ini juga masa rahmat, masa penuh rahmat yang Tuhan curahkan kepada kita lewat gerejanya di dalam masa liturgi ini. Dan di dalam masa itu ada tindakan atau kegiatan kesalehan yang secara tradisional sudah ada di dalam orang Yahudi, kita juga diundang untuk melakukannya. Yaitu 3 hal mengenai doa, kita diminta untuk bisa lebih berdoa, memberi waktu lebih untuk berdoa, untuk lebih intensif berdoa. Lalu juga mengenai mati raga, penitensi, berlaku tapa, yang pasti semua sudah familiar, yang disebut dengan pantang dan puasa. Dan pilar ketiga, aspek yang ketiga dalam praktek kesalehan tradisional dari orang Yahudi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga tentu sesama adalah sedekah. Dengan sumbangan kita, derma kita kepada orang sesama yang lebih membutuhkan. Nah, begitu catatan dari saya mengenai liturgi masa Prapaskah ini. Dan lalu saya masuk sekarang kepada komentar permenungan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan di hari Rabu ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, maka semuanya tentang hal masa Prapaskah, masa tobat ini, bacaan-bacaan dipilih tentu dari gereja dalam yang mengatur liturgi itu, yang berhubungan dengan hal-hal itu. Maka bacaan pertama tadi kita dengar dari kitab Nabi Yoel, di mana di situ kan pesannya sudah jelas sekali. Maklumkanlah hari pertobatan. Semua diundang. Ya. Sekarang berbaliklah kepadaku, kepada Allah Yahweh, dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Jadi Nabi Yoel saat itu memaklumkan seruan kepada umat untuk bertobat. Bagi ahli kitab suci bisa ditemukan bahwa konteks Nabi Yoel ini bernubuat adalah ketika umat Allah itu mengalami kesusahan, mengalami kesengsaraan. Dan kesusahan sengsaranya itu dikatakan karena gagal panen. Gagal panen karena tanaman terserang hama. Entah hama belalang atau apa, begitu ya, menggagalkan panenan itu. Dan bagi Nabi Yoel memaknainya, peristiwa itu sebagai satu teguran. Teguran dari Allah Israel karena kelakuan mereka yang jahat. Karena dosa-dosa mengakibatkan situasi yang sulit, bahkan menderita. Bukankah memang perbuatan yang jahat, dosa itu pada akhirnya akan mendatangkan kesusahan, akan mendatangkan penderitaan, bahkan kebinasaan, kematian. Mungkin secara jangka pendek itu menguntungkan tampaknya. Orang yang mencuri,
orang yang berzina, orang yang bahkan membunuh, ya mungkin itu sepertinya menguntungkan, menyenangkan jangka pendek. Tetapi sebetulnya pada akhirnya kenyataannya adalah orang menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu akan menimbulkan kesengsaraan, kesusahan. Nah, sama Tuhan lewat Nabi Yoel memanggil semuanya untuk berbalik kepada Allah supaya menemukan keselamatan. Demikian juga dalam masa Prapaskah ini, gereja mengundang kita semua untuk berbalik kepada Allah dengan segenap hati, dengan berpuasa, menangis, mengaduh, artinya betul-betul menyesal. Sehingga Yoel dengan tepat bagus sekali mengatakan, koyakan hatimu, bukan pakaianmu. Bukan yang secara eksternal itu yang diminta kita berubah, tetapi yang internal, hati kita, jiwa kita. Dan untuk apa kita itu semua melakukan itu? Untuk mohon belas kasihan. Maka Nabi Yoel mengatakan, maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Memohon belas kasih dari Allah itu, supaya Allah kemudian memberikan pertolongannya untuk keselamatan umatnya, untuk keselamatan kita. Ya. Maka itu yang dari kenapa dipilih bacaan pertama dari kitab Yoel, karena menyangkut tema pertobatan, berbalik kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan semoga kita memulai masa Prapaskah sungguh-sungguh dengan kesadaran bahwa aku ini orang berdosa. Dan aku mau berbalik, memperbaiki diri, dan berbalik kepada Tuhan. Meninggalkan yang jahat, dan kemudian makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Mazmur tanggapan juga dipilih sesuai dengan tema itu, menanggapi bacaan pertama, Tuhanku, hapuslah dosaku. Sebuah permintaan mohon belas kasih. Dan lalu kita mendengar tadi Mazmur 51 sebagai Mazmur yang terkenal, Mazmur pertobatan. Dikatakan itu digubah oleh Daud ketika Daud menyadari dosanya dia. Dosa yang begitu besar ketika Daud secara tidak adil berzinah dengan Batsyeba, bahkan kemudian dia membuat rencana lebih keji lagi ketika ketahuan Batsyeba kemudian hamil, dan dia tidak bisa membuat Uria suaminya untuk kembali berelasi dengan Batsyeba, dan akhirnya membuat satu rencana sangat jahat supaya Uria suaminya itu gugur, meninggal, ya, diatur plot sedemikian rupa. Dan dia disadarkan oleh Nabi Nathan akan kejahatannya yang luar biasa. Dosanya berlipat itu menyangkut 10 perintah Allah. Satu, berzina, ya, dengan wanita yang bukan miliknya, sudah bersuami. Yang kedua, bahkan membunuh. Dan itu dosa yang termasuk yang dituntut untuk setiap orang tuh di dalam tradisi gereja juga mesti bertobat. Ya, menyangkut perkara besar, dosa maut begitu, ya, menyangkut 10 perintah Allah. Dan dikatakan Daud kemudian disadarkan oleh Nabi Nathan, bertobat dan mengubah Mazmur ini, mohon belas kasih, ya, dengan sungguh sangat penyesalan yang mendalam, menyadari kesalahan kedosaannya itu, dan mohon belas kasih. Dan Tuhan yang Maha Rahim itu mau berbelas kasih. Dan itu adalah kabar baiknya. Betapapun besarnya pelanggaran kita, kalau kita sungguh bertobat, sebesar itu juga belas kasih Tuhan diberikan untuk pengampunan dosa kita. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, di mana dosa bertambah banyak, di situ rahmat kerahiman berlimpah-limpah. Ya, tidak diartikan mari kita berdosa untuk menerima banyak rahmat, bukan itu. Tapi ketika orang kemudian menyadari, waduh, aku berdosa,
dan dosaku begitu banyak. Apakah Tuhan masih mau berbelas kasih mengampuni? Justru. Dan itu yang dimaksud. Sebanyak yang diperlukan pengampunan, Tuhan akan memberikan pengampunannya, ya. Demikian kerahiman Tuhan yang dikenal di dalam gereja, ya, apa yang diwartakan oleh Injil Yesus Kristus, kabar gembira untuk kita. Dan lalu kita lihat di bacaan kedua, biarpun ini hanya hari Rebo, tapi karena sangat khusus, jadi harian ini ada 2 bacaan seperti hari Minggu, ya. Dan di bacaan yang kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Dan di situ lagi dipilih. Kenapa dipilih ini, bacaan ini? Karena sekali lagi, ini adalah seruan pertobatan. Paulus mengatakan, kami ini adalah utusan Kristus yang mau menasihati kamu supaya kamu memberi dirimu didamaikan dengan Allah. Itu dengan kata lain adalah bertobat. Supaya diampuni, maka didamaikan dengan Allah, ya. Dibenarkan oleh Allah karena memperoleh anugerah kerahiman itu. Tidak ada orang yang benar, semua orang salah, tetapi yang ada adalah orang yang dibenarkan. Dijadikan benar karena mengakui, menyadari, tahu berdosa, dan minta pengampunan, dan Tuhan memberikannya. Dan Rasul Paulus mengatakan ini waktu perkenanan itu. Ini saatnya, jangan tunda-tunda lagi. Maka itu adalah pesan untuk kita semua. Inilah sangat waktu yang perkenanan itu, waktu yang amat baik itu, di mana diberikan oleh Allah untuk kita lewat gereja. Jadi jangan menunda-nunda, tetapi manfaatkan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakannya untuk kita benar-benar menanggapi seruan Tuhan itu lewat gereja, yaitu untuk bertobat, berbalik kepadanya dengan sepenuh hati, dan kita selamat menemukan hidup kita. Kalau saya mau hubungkan dengan tahun pastoral ini, ya, artinya supaya kita makin berhikmat, ya. Mungkin tadinya hikmat dunia itu, ya, yang penuh dengan kelicikannya. Nanti dalam Injil juga Yesus mengatakan, ya, seperti kita dengar dalam bacaan ini, kebusukannya, kemunafikannya, dan semua dipanggil untuk memperbaiki diri, ya, supaya dapat hidup benar di jalan Tuhan. Nah, itu orang yang berhikmat, ya, di mata Tuhan. Dalam arti itu, orang yang berhikmat bisa tahu, memandang, menilai dunia dari pandangan kacamata Tuhan, dan bisa hidup seperti yang Tuhan tunjukkan, ajarkan kepada kita. Demikian, Marita. Ya, terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Dan bersama kita masih ada Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB. Saya Benedetta Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya ataupun mengajukan usul dan saran, silahkan Anda menghubungi nomor telepon 0882 9019 0900. Sekali lagi 0882 9019 0900. Baiklah, di bagian kedua ini kita akan kembali menyimak permenungan dari Pastor Budi. Pastor, di bagian kedua apa yang ingin Pastor sampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Marita, para pemirsa pendengar, di bagian kedua tentu saya melanjutkan kepada permenungan komentar saya bacaan berikutnya, yaitu bacaan Injil. Tadi di bagian pertama saya menjelaskan catatan liturgi, masa yang istimewa ini, masa Prapaskah, dan juga menyangkut bacaan pertama, bacaan kedua,
Kenapa dipilihnya itu semua? Ya, karena sesuai dengan apa yang mau kita hayati di dalam masa Prapaskah ini. Maka bacaan Injilnya juga sama. Tadi saya di bagian pertama menyebutkan ada 3 tindakan praktek kesalehan tradisional orang Yahudi. Dan itu bisa kita lihat di bacaan ini dari Injil menurut Matius bab 6. Ya, ada 3, seperti tadi saya katakan. Yang pertama, urut-urutannya dikatakan oleh Matius adalah sedang sedekah. Ya. Kedua, menyangkut doa. Dan yang ketiga, tentang berpuasa. Berpuasa itu sebenarnya salah satu hal tentang mati raga. Tentang penitensi, penance. Tadi saya sudah sebut dan Anda pasti tahu tentang pantang juga termasuk di situ. Jadi ini adalah 3 hal pilar praktek kesalehan orang Yahudi, dan Yesus yang datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya, tapi untuk menggenapinya, untuk membawanya kepada kesempurnaan. Dan apa yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan, yaitu intensi dari hati kita. Dan kalau Anda perhatikan, selalu Yesus aturannya atau jalannya sudah benar, tapi belum tentu membantu orang kepada kesempurnaan. Kalau apa? Kalau seperti terus kayak refrain, itu dilakukan hanya untuk dilihat orang. Selalu begitu refrainnya. Jangan seperti ini karena hanya untuk dilihat orang. Dan ditambahkan lagi menjadi orang munafik. Dan itu sangat buruk. Ya, munafik. Orang yang mau membangun hidupnya itu hanya istilah sekarang banyak pencitraan. Luarnya saja, bajunya saja, bungkusnya, tapi dalamnya itu penuh dengan kebusukan, korup, dan itu jelas tidak berkenan pada Tuhan. Ya, dan Tuhan mau mengajak kita membawa kepada kesempurnaan. Kalau memberi sedekah, dilakukan itu dengan tersembunyi, dengan ungkapan apa yang satu tanganmu lakukan, yang lain tangan yang lain jangan melihat. Ya, dengan satu ungkapan memang bukan untuk dipertontonkan, untuk dipamer, ya pamer, tetapi satu tindakan hati. Ya, itu kan tersembunyi. Orang nggak bisa melihat hati orang, ya. Intensi hati yang tidak lain adalah karena devosi, karena kasih kepada sesama. Betul-betul kasih. Dan yang melandasi kasih itu kepada sesama adalah karena kasih kepada Allah. Ia yang mengasihi kita, dan kita juga mau membalas kasih itu dengan mengasihi sesama juga dalam diri sesama. Ya, kan Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan terhadap yang paling kecil, paling hina, kau lakukan untuk diriku. Ya, jadi intensi itu dalam tersembunyi, bukan untuk pamer. Dan kedua juga sama, doa bukan untuk pamer dengan cara menarik perhatian, tapi yang tersembunyi dengan ungkapan sampai harus menutup kamarnya, kunci pintu, dalam arti bukan mesti harus berdoa begitu lalu nggak ke gereja, karena selalu ada orang yang alasan, kenapa kamu nggak ke gereja? Lo kan di Injil Tuhan bilang kalau mau berdoa tersembunyi, masuk ke kamar dikunci, saya di kamar aja. Tidak dalam arti seperti itu, sebuah ungkapan bahwa bukan untuk pamer, ya, tapi adalah relasi, lagi-lagi relasi pribadi dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, untuk kebutuhan berkomunikasi, untuk mendengarkan sabdanya, untuk bisa lebih menjalin relasi yang intim bahkan, ya, karena kasih. Dan yang ketiga itu tadi adalah tentang berpuasa. Lagi-lagi bukan untuk pamer. Kalau yang pamer itu munafik. Ya, Tuhan paling boleh dikatakan tidak menyukai itu. Ya,
kekejian. Kalau dalam bahasa kitab suci sering diungkapkan itu kekejian buatku, ya, sesuatu yang tidak paling disukai itu oleh Allah, ya. Dan berpuasa, bermati raga, pantang, ya, lagi-lagi itu adalah karena gerakan hati, ya. Karena apa? Diri yang menyesal itu, ya, diri yang menyesal sehingga membuat tidak hanya mau mengoyakkan bajunya, tetapi hatinya. Dan orang yang ingin mengungkapkan itu, tindakannya adalah mati raga. Bisa melakukan tindakan laku tapa, diantaranya berpantang dan berpuasa. Nah, ini yang bisa membuat kita kepada kesempurnaan, yang membuat kita makin bertumbuh menjadi seperti Tuhan, ya. Dan tadi saya katakan dilawankan dengan kemunafikan. Jangan seperti itu munafik. Orang munafik. Lawannya orang munafik adalah orang benar. Dalam bahasa Inggris, righteous. Orang yang lempeng, yang jalannya lempeng, lurus, benar. Tidak bengkak-bengkok, apalagi busuk, ya, penuh dengan intrik begitu. Bukan itu, ya. Itu kekejian, boleh dibilang bahasa kitab suci, ya, bagi Tuhan. Tapi Tuhan berkenan, bersukacita melihat orang yang hidupnya righteous, hidupnya lurus. Maka tadi kalau bahasa Indonesia di terjemahan kitab sucinya, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu, ya, dan seterusnya, ya, di hadapan orang. Tapi sebetulnya di dalam bahasa Inggris, kewajiban agama itu, bahasa Inggris mengatakan righteous deeds. Jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang righteous, yang benar, yang lempeng, hanya untuk dilihat. Kalau gitu jadinya munafik. Ya, tetapi sebagai satu gerakan hati mau berbalik kepada Tuhan. Gerakan hati mau meninggalkan dosa itu, ya, dan mau kembali kepada Tuhan dan menemukan hidup di dalam Tuhan, bahkan kesempurnaan. Maka di sini itu yang saya mau sedikit pesankan, ya, menarik perhatian untuk mencermati apa yang kita dengar dari Injil, ya, menyangkut 3 pilar itu atau 3 hal yang dilakukan secara tradisional, tindakan praktek kesalehan, tetapi itu saja belum cukup membawa kita kepada hidup yang baik benar, tergantung motivasinya, ya. Dan Tuhan mengoreksi bukan untuk pamer, menjadi munafik, tetapi ambil yang menjadi satu tindakan yang tersembunyi, artinya sebuah relasi pribadi dengan Allah, dan itu yang berkenan pada Tuhan, dan itu yang menyempurnakan hidup rohani kita, ya, hidup kita sebagai pengikut Kristus, sungguh-sungguh murid sejatinya. Begitu, Marita. Iya, Pastor, pada hari Rabu Abu kan kita dipakaikan tanda abu di dahi. Yes. Itu tandanya artinya apa, Pastor? Oh, baik, ya. Memang itulah maka istilahnya Rabu Abu. Iya. Ash Wednesday bahasa Inggrisnya, ya. Kenapa disebut Rabu Abu? Nah, ini alasannya karena ada satu liturgi. Liturgi itu menarik karena memakai warna-warni, itu sebagai simbol-simbol warna, juga bahan-bahan untuk pesannya itu masuk kepada mengikut sertakan ke 5 indera kita, ya. Ada lagu, ada dekorasi, ada simbol-simbol. Dan abu seperti kita tahu itu adalah tanda kita ketiadaan, tidak ada harganya. Siapa sih di sini yang mau dikasih abu? Wah, abu ngotor-ngotorin, ya. Orang kalau mau masuk mana tempat juga bersihkan dulu abunya, karena ini nih, kotor, tidak baik. Masuk tempat yang bagus, apalagi, ya, jangan dikotorin begitu. Abu juga kan lantai, ya, diinjak-injak, tidak ada nilainya, ya. Tetapi lebih dari itu karena mengingatkan masa tobat ini dari kata-kata dalam kitab Kejadian.
ingatlah kamu ini abu atau debu dan akan kembali kepada debu. Itu kan satu powerful message, satu pesan kuat. Dan itu kalau diberikan begitu menyentak mestinya. Dan kalau disadarin betul-betul bisa, itu rahmat ya, bisa betul-betul iya aku ini abu, pada akhirnya menjadi abu. Apa yang selama ini diagung-agungkan ya, dikejar-kejar untuk didapat, bahkan diirikan satu sama lain ya, entah itu tahta, entah itu harta, entah itu yang laki wanita, karena semuanya 3 ta kan ya. Ya saya bercanda katanya sekarang yang keempat ya, kuota gitu ya, mana eksis kalau harus ada di medsos kan ya itu akhirnya nggak ada artinya ketika kita mengalami kematian, kembali menjadi debu. Dengan kata lain, sebetulnya pemberian abu itu sebuah dramatisasi yang powerful ya, yang kuat kalau ditangkap betul, dihayati, iya menjadi insyaf ya, menjadi realisasi, kemudian membuat resolusi, aku mau mencari yang berharga dalam hidup, tidak lain adalah Tuhan, tidak lain adalah kerajaan Allah. Jadi jangan hanya karena mesti terima abu, belum terima abu nggak sah, dan gimana ya, bukan hanya secara lahiriahnya itu, tapi pesannya ya, abu itu. Dan kalau orang bertobat, orang Yahudi ungkapannya selalu ada dengan menaburi diri dengan salah satunya dengan debu, dengan abu, tanda bahwa tidak ada artinya ya, sehingga itu kenapa dipakainya abu untuk ini, menandai masa tobat, masa prapaskah tadi saya katakan masa tobat. Dan di sini saya bisa tambahkan lagi komentar, dan kenapa Rabu, kenapa bukan Selasa abu atau Kamis abu gitu, atau Minggu abu. Wah kan mantap itu Minggu lagi. Nah, karena lagi-lagi itu 40 hari. Karena gereja sebagaimana angka itu dalam Alkitab 40. Ini prapaskah adalah persiapan untuk Paskah. Maka liturgi gereja sudah menghitung, yang tugasnya dalam ahli liturgi itu dihitung mundur, tidak termasuk hari Minggu dan tidak termasuk hari-hari raya. Itu 40 pasti jatuhnya Rabu. Ya. Maka selalu hari Rabu ya. Maka selalu hari Rabu, dan itu sudah hitungan liturgi. Nanti Anda bisa hitung di kalender. Jadi ada 6 minggu sebelum Paskah kan, berarti dikurangi 6. Ya. Dan kalau tahun ini, dan biasa ada di dalam kalender, ada hari-hari raya selama masa prapaskah, yaitu tanggal 19 Maret, itu ada hari raya Santo Yosef. Dan itu juga bukan hari untuk pantang dan puasa. Kalau ada yang mau menjalaninya 40 hari ya, karena yang diminta gereja kan yang minimum itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari itu namanya puasa wajib yang sudah dewasa, Rabu Abu dan Jumat Agung. Lalu juga untuk yang lain ada yang mulai 14 tahun wajib pantang. Selain Rabu Abu dan Jumat Agung ya, setiap Jumat. Itu juga wajib pantang. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib kalau ini ya. Tapi ada orang yang bisa mungkin menghayati 40 hari itu sebagai masa tobat dengan pantang dan puasa. Bisa saja. Tetapi Anda hitung 40 hari itu tidak termasuk tadi saya katakan minggu pertama prapaskah, minggu kedua prapaskah ya, itu tidak termasuk. Karena hari Minggu kita hayati sebagai hari Tuhan, hari kebangkitan, mengenang kebangkitan. Itu bukan hari untuk bermati raga. Ya, tidak termasuk di situ. Dan juga hari-hari raya yang ada di dalam masa prapaskah ini. Tadi saya menyebutkan hari raya Santo Yosef. Santo Yosef 19 Maret itu ya juga bukan hari untuk bermati raga. Hari pesta, bermati raga, mati raga. Ya. Dan kemudian tanggal 25 Maret
itu adalah hari raya kabar sukacita. Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan ya untuk menerima tugas Allah yang mau menjadi manusia, itu hari raya. Nah, Anda pasti perhatikan pakaiannya juga bukan ungu, putih. Santo Yosef putih, di gereja ya itu putih, maka di situ juga bukan untuk hari Permati Raga. Kurang itu 2. Satu lagi adalah Kamis Putih. Itu juga pesta. Kalau yang di Kuskupan, ya yang dekat dengan uskup bisa datang untuk ke katedral, merayakan misa Krisma, di mana Bapak Uskup akan memberkati minyak-minyak itu, ya, minyak selain Krisma, minyak juga katekumen, minyak orang sakit, ya, dan malamnya kita di masing-masing paroki mengenang Yesus, Kamis Putih itu, mencuci kaki, menetapkan Ekaristi, itu pesta imamat, karena pada hari itu Tuhan menetapkan imamat. Karena supaya ada Ekaristi perlu ada imam, ada kurban itu, ya. Dan itu juga hari pesta. Oke, maka kenapa Rabu? Karena kalau Anda hitung baik-baik sebelum Paskah itu ya dari Sabtu Suci ke belakang, ya tidak terhitung hari-hari Minggu dan pesta-pesta itu 40 hari, pasti jatuhnya Rabu. Maka itu disebut Rabu Abu. Bukan Selasa Abu atau Kamis Abu, nggak bisa, pasti Rabu jatuhnya. Kenapa itu Rebo? Dan kenapa Abu? Karena itu tadi, ya, simbolisme pesan kuat dari debu kita kembali ke debu, ya, dan dari situ diharapkan itu menjadi bantuan, liturgi menjadi bantuan kepada kita untuk kemudian bisa ada realisasi, menyadari ketiadaan diri kita dan bisa menemukan apa yang sungguh benar-benar boleh dibilang berharga, harta yang sesungguhnya di dalam hidup. Dan kalau itu ada realisasi, kita bisa seperti Paulus. Aku yang dulu ku anggap menguntungkan, berharga, ternyata ku anggap sampah belaka. Ku tinggalkan semuanya itu, dan aku mengejar panggilan surgawi yang ada pada Kristus Yesus. Berlari, dia bilang, tidak hanya berjalan, berlari mengejar itu. Ya, untuk memperoleh mahkota kehidupan kerajaan Allah. Begitu, Marita. Oh iya. Pastor, kan Rabu Abu itu, abunya itu diambil dari daun palma kering yang dikumpulkan dari umat-umat kemudian dibakar ya, Pastor. Mengapa memakai daun palma kering, Pastor, untuk Rabu Abu itu? Ya, sebetulnya kan itu sakramental. Daun palma yang sudah diberkati. Ya, maka sekarang itu juga yang bisa dijadikan abu. Maka setahun pasti kering itu. Iya. Karena itu sakramental, daripada dibuang begitu saja, iya kan? Kita mengarai ya, kita masih bisa gunakan, bahkan dibakar menjadi abu. Ya, karena sebetulnya ya bukan esensial mesti dari daun palma kering itu. Tapi itu ada koneksinya juga, bagus juga, itu masih dulu masa Prapaskah untuk Minggu Palma, ya. Sebetulnya abu, sebetulnya mana saja juga abu itu tidak masalah, ya. Karena intinya kan pesannya adalah abu. Ya, abu. Maka praktis, sebagai alat praktis, oke, sudah ada palma, saya bilang maka udah setahun pasti kering palmanya. Bukannya harus palma kering. Lagian kalau palma basah dibakar juga susah, ya kan? Ya. Sehingga saya katakan kalau nggak ada palma kering gimana ya? Apapun bisa dibuat menjadi abu. Dari abu gosok pun bisa sebetulnya kan, karena sudah diberkati. Sekali lagi, yang penting itu berkati. Terima message Rabu Abunya itu. Saya kadang-kadang, saya pribadi tidak setuju, kadang-kadang orang nggak bisa ke Rabu Abu, lalu bisanya Minggu, lalu terima abu, karena aku belum terima abu. Nah, itu bukan. Jadi Minggu abu. Bukan kayak barang yang tahayul jadinya kan, harus diterima, kalau nggak merasa nyaman atau apa. Ya, kalau kamu memang nggak bisa berhalangan karena ada alasan yang Tuhan, ya pasti tahu, yang penting relasi gitu, yang penting lagi-lagi pertobatan hati itu, ya. Dan Rabu Abu itu bukan jimat, bukan tahayul, itu hanya sakramental, sebagai sarana untuk membantu kita insyaf, realisasi, dan
rahmat itu bekerja di dalam jiwa. Ya, dan rahmat apa? Pertobatan. Karena pertobatan itu sebuah rahmat. Orang tidak semuanya mungkin bisa menyadari sungguh-sungguh menyesal, ya, dan mau memperbaiki hidup. Kalau itu terjadi adalah rahmat. Seperti yang dialami oleh ketika sudah disadarkan Daud, dan dialami cerita-cerita yang lain buat Saulus ya juga itu rahmat. Bukan seperti Agustinus juga dalam gereja kita kenal hidupnya bertobat sungguh, itu adalah rahmat. Ya, ketika orang insyaf lalu meninggalkan yang jahat dan mau berbalik kepada Allah, ya, mau hidup dalam kebaikan, kebenaran, righteous itu, hidup dalam rahmatnya. Itu yang paling penting. Ya. Pastor, pantangnya dalam Rabu Abu ini selama 40 hari ini sebaiknya saran Pastor pantang apa saja, Pastor? Ya. Dan puasanya juga puasa apa saja? Ya, saya tadi mengingatkan yang wajib itu ya. Yang wajib adalah untuk puasa itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Lalu pantangnya selain Rabu Abu dan Jumat Agung juga Jumat lainnya. Ya. Dan selalu itu dipesankan dan biasanya dibacakan juga di gereja ketika mau masukin itu, yaitu surat peraturan pantang puasa dari keuskupan biasa kan dibacakan untuk mengingatkan, ya. Ya, puasa itu memang pengertian puasa dalam gereja Katolik kalau dibanding dengan saudara-saudara kita Muslim ya ringan. Iya. Makan sekali kenyang. Ya. Ya, makan jadi, kenyang sekali. makan kenyang sekali, ya, itu. Ya, dan kemudian pantangnya ya secara tradisional pantang daging. Tapi itu karena dulu secara tradisional daging itu mahal. Iya. Jadi pantang daging itu maksudnya kita bisa menyisihkan dana itu untuk nanti diberikan derma. Itu idenya. Ya, jadi harus mengerti kenapa itu. Selain mungkin orang lebih suka enak menikmati daging daripada sayur gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau orang daging murah dan seafood mahal, pantang ke sana ya nggak cocok juga. Semangatnya nggak cocok ya. Karena mungkin ya bukan seafood juga karena itu lebih mahal daripada dagingnya misalnya kan di daerah tertentu kan bisa begitu. Ini mesti mengerti tujuannya adalah untuk pengendalian diri. Ada yang saya mau laku tapak. Sesuatu yang tadinya aku sukai, biasanya aku kayak ada kelekatan, saya mau praktikkan selama 40 hari ini. Apalagi kalau 40 hari betul ya, mau lepas. Jadi aku bisa lepas bebas. Dan kalau itu juga menyangkut hal yang kesukaanku itu, ada menyangkut biayanya bisa saya hemat kan, nggak saya belanjakan, saya bisa simpan untuk saya kasih derma. Nah, begitu. Ya. Jadi itu secara tradisinya daging, tetapi sebetulnya pada akhirnya kembali ke kita. Apa-apa yang kita mau kendalikan diri kita lebih. Maka sering kan dibilang kalau rokok biasa merokok, nah itu bisa. Satu pantangnya untuk rokok. Ada yang suka apa? Karena jajan itu pantangnya itu pengendalian diri itu, ya itu yang secara materi orang kemudian bisa melatih diri, self discipline, self mastery, ya supaya kita itu menguasai diri, bukan diperhamba oleh kedagingan kita dalam macam apa-apa. Saya dalam dunia modern ini sekarang ini buat saya ada satu yang ketergantungan luar biasa adalah kepada handphone, gadget. Ya, saya nggak habis pikir. Kadang-kadang saya suka waktu saya juga tugas di paroki itu hanya masuk ke gereja sampai keluar 1 jam 1,5 jam untuk Tuhan pun orang merasa seperti udah nggak tahan lagi. Itu tanda orang sudah ketergantungan. Orang sudah kecanduan. Dan banyak komentar saya baca, orang yang kecanduan ini sebetulnya lebih kuat
daripada kecanduan-kecanduan lainnya. Entah itu alkohol, bahkan drugs, ya, seperti itu. Dan itu bisa menjadi praktek. Yang baik menurut saya dipraktikkan pantang itu, ya, dengan sederhana sekali, mulai dari yang achievable. Pokoknya begitu masuk gereja saya matikan HP, baru keluar saya pakai. Itu mungkin sudah perjuangan besar itu untuk sebagian orang, ya. Selama saya makan bersama keluarga, saya juga singkirkan itu. Itu juga kadang sudah ternyata perjuangan besar, ya. Dan itu singkirkan dan kemudian menjadi latihan pada diri kita. Kita bisa lepas bebas dari segala sesuatu. Itu intinya itu. Supaya kita mengatasi. Kita ini mengatasi, ya, lepas bebas daripada bukan tergantung diperhamba dengan barang-barang lainnya, ya, yang materi yang ada. Untuk apa? Supaya kita bisa menggunakan waktu kita, menggunakan perhatian kita, menggunakan tubuh kita, menggunakan kekuatan kita, bakat-bakat kita, semuanya diarahkan untuk yang righteous tadi, untuk yang benar, yang lempeng, yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Itulah hidup yang berlimpah. Hidup yang berlimpah dalam rahmat, hidup berlimpah dalam kebaikan, itu hidup yang betul-betul terberkati. Bukankah Yesus dalam Injil menurut Yohanes bab 10 ayat 10, aku datang supaya mereka punya hidup, dan hidup yang dalam kelimpahan berlimpah. Yang seperti itu, ya, Marita. Ya, terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Maka dengan demikian, Pastor Yohanes Budi Raharjo STB dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Budi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Kau berikan kesempatan kepada kami lagi di masa Prapaskah ini, waktu perkenanan itu, di mana Engkau memanggil kami semua untuk bertobat, untuk meninggalkan kejahatan, dan untuk berjalan di jalan yang benar, bertumbuh dalam rahmat-Mu. Bantulah kami agar semua praktek-praktek kesalehan, pantang puasa, doa, dan sedekah amal kasih kami sungguh berkenan di hati-Mu dan berguna bagi keselamatan sesama kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. kehadiran-Mu Tuhan yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap
jiwa, berharap datang kasih-Mu.